dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya mau kesannya I'm home ya. Saya di rumah karena yang namanya di rumah ya ketemu saudara. Saya mengucap syukur hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau pepatah Cina itu menyampaikan seperti ini. Jangan kita mengungkit kesalahan orang lain. Tapi kita harus ungkit kebaikan orang lain. Jangan kita ingat atas kebaikan kita kepada orang lain. Tapi kita harus ingat sekecil apapun kebaikan orang lain dalam hidup kita. Terus saya sampaikan bahwa betapa kita harus menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu. Hari-hari yang paling mahal saat ini itu adalah kesehatan. Jadi kalau kita sehat itu udahlah, semuanya yang kita miliki terbaik itu kita sedang nikmati. Nomor satu kesehatan. Percuma enggak sehat, enggak bisa traveling, enggak bisa makan enak, percuma. Terus yang paling mahal berikutnya adalah kebersamaan. Kita bisa ke gereja dengan istri kita, anak kita, cucu kita, melihat putra-putri kita pelayanan di depan. Itu berkat Bapak Ibu. Karena apa? Di luar sana itu banyak kondisi yang gak mudah. Tetangga kita Timur Leste, sampai sekarang sejak mereka merdeka, kondisi politiknya. Saya terakhir mungkin ke Timur Leste mungkin 8-9 tahun yang lalu. Mereka memang statusnya negara merdeka, tapi nggak sepenuhnya merdeka. Air masih pakai PDAM, telepon masih pakai Telkomsel, listrik masih pakai PLN. Saya sebutnya adalah BUMN negara kita ya. Jadi istilahnya kebahagiaan yang bagaimana yang semu. Tetangga kita juga. Gimana Myanmar, presidennya dikudeta. Tetangga terdekat lagi Taiwan, mereka nggak tenang. Hong Kong mereka nggak tenang. Karena mereka merdeka tapi masih diakuisisi sama China. Mana lagi? Sudah berapa lama? Lebih dari 70 tahun Israel sama Palestina. Belum lagi Iran sama kejadian di Timur Tengah di Arab Saudi. Yang sekarang nih orang bilang akan mendekati perang dunia ketiga. Bukan cuma Rusia lawan Ukraina, tapi afiliasinya Rusia akan lawan sekutunya US, NATO. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tawuran aja mengerikan seperti itu, apalagi perang negara Bapak Ibu. Senjata yang terbaik itu diberikan. Kita kena peluru satu aja mati, apalagi martil, apalagi bom, apalagi nuklir. Dampaknya Hiroshima, Nagasaki sampai sekarang itu belum selesai. Padahal sudah lebih dari 70 tahun. Itu yang dihadapi negara Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih bisa berangkat ke gereja, bisa bangun pagi, itu semuanya kemurahan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini kita buka dari Matius pasalnya yang ke-13, Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Saya bicara tentang keselamatan. Matius pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kembali ke pasal 13. Ayat 13 mengatakan Bapak Ibu, perintah Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa masuklah melalui pintu yang
sesak itu Tuhan yang ngomong. Pintu itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nanti saya akan terjemahkan. Apa sih pintu yang sesak itu? Apa sih jalan yang lebar itu? Pintu kalau dalam bahasa Yunani itu namanya pule. Kalau sesak itu stenos. Pada pagi hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, perintah Tuhan. Yang kedua adalah tawaran dunia. Yang ketiga adalah Kristus adalah pintu dan jalan menuju kekekalan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Poin yang kedua terkait tawaran dunia. Kalau perintah Tuhan adalah yang pertama, masuk pintu yang sesak. Tapi kalau tawaran dunia, pintu yang lebar, jalan yang luas, dan tentunya banyak orang yang masuk. Tapi endingnya Bapak Ibu, menuju kebinasaan. Hidup ini cuma mampir ngombe. Hidup ini seperti uap. Mungkin kalau Kak Anang mengingat seperti yang lalu, barusan kayak menjalin hubungan ya. Kok sekarang anaknya wis gede kabeh. Hidup itu. Saya juga masih ingat, saya rasanya itu masih barusan lulus SMA kemarin itu. Tapi saya kira anak wis telu loh. Cepet tenan Bapak Ibu. Apalagi kalau saya sedikit singgung ya Oma ya. Apalagi Oma malah ngomong malah kesaksian bisa hidup itu sebentar. Tiba-tiba aku sendiri butuh. Tapi dunia tuh menawarkan pintu yang lebar, luas yang jalan, artinya apa? Kehidupan yang mudah. Kehidupan yang enak. Tapi endingnya mengerikan. Binasa yang kekal. Tidak ada akan lagi kehidupan yang baru. Karena kehidupan yang terakhir adalah di surga. Banyak orang gak mengenal keselamatan Bapak Ibu. Ada lagi yang kedua. Banyak orang gak menghargai keselamatan. Hidup seperti orang dunia. Pesta pora, mabuk, free sex, gak hidup kudus. Tuhan berikan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Perumpamaannya cukup bagaikan langit dan bumi, bijaksana dan bodoh. Tetapi mereka ada persamaan loh Bapak Ibu. Mereka sama-sama membawa minyak. Mereka sama-sama membawa pelita. Mereka sama-sama ngerti kalau mempelai mau datang. Maksudnya mereka nyiapin pelita itu apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu firman. Dan mereka bawa itu. Ajaran mana sih yang ngajari tentang mempelai itu? Kristen. Jadi perumpamaan akhir zaman tuh gak ngomong orang yang di luar Kristen. Gak ngomong orang yang gak ngerti kebenaran, enggak. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu kalau mereka mungkin punya KTP, mungkin KTP-nya Kristen. Karena mereka tahu kebenaran. Mereka tahu mempelai mau datang. Tapi apa? Mereka gak nyiapin minyak. Itu keselamatan Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita Kristen pasti masuk surga ya. Ketika keselamatan gak kita hargai. Tuhan. Bukan
Bukankah aku bernubuat demi namamu? Tuhan, aku menantimu. Tuhan, aku tuh baca firman tiap minggu. Tuhan kalau ngomong, aku nggak kenal kamu. Itu loh keselamatan. Banyak orang mencapai kebahagiaan dengan cara yang instan. Apalagi sekarang tantangan sebagai anak muda. Wih, punya uang 50.000, ngopilah. Biar ada isinya Instastory. Wih, gajian nih, lumayan UMR ya, 4.200.000. Walah ke Bali paling 2 juta, PP wis tidur hotel. Yang penting ngisiin feed Instagram. Wih, gaji THR bentar lagi. Beli sepatu lah. Agak mahal dikit, Cetiau lah. Diupdate dikit. Gak kelihatan namanya, tapi mereknya kelihatan sama aja. Yang penting menuin feed. Banyak orang itu mencari kebahagiaan. Yang terakhir, ada salah satu afiliator. Beli mobil ya, yang 2 pintu tuh harganya 49M tuh gampang. Ini berapa? 4M murah. Itu berapa? 9M, oh 2 bungkus. Mobil lore. Wah, podong-odong beli 2 langsung tuh. Kita nyetir mobil ya bisanya cuma 1, tuh belinya 2 loh. Tapi ujungnya apa? Ya ternyata flexing. Ternyata hanya ingin diakui. Saya nggak perlu sebut nama lah. Platform digital terkait trading membuat orang ingin terpacu. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak muda boleh tanya kepada beliau-beliau yang lebih senior. Orang 100 kaya, 100 orang kaya 100 di dunia, orang kaya 100 di Indonesia, itu nggak ada. Tiba-tiba pegang HP terus orang jadi orang kaya, itu nggak ada. Kaya tuh kerja keras, kaya tuh menabung, kaya tuh menyisihkan, kaya tuh investasi. Nggak ada kaya sesaat itu. Kalau ada tuh seberuntung aja. Orang kapan sih beruntung terus? Nggak ada. Tapi kekayaan itu apa? Jujur, datang kerja, disiplin, kita berwirausaha, berintegritas, nggak nyolong, datang tepat waktu. Ya Bapak Ibu, itu kesuksesan. Pertama tadi perintah dunia, yang kedua terkait tawaran dunia. Yang ketiga, Kristus adalah pintu dan jalan menuju kekekalan. Sejak dulu ikut Tuhan itu nggak gampang. Betul ya Oma ya? Ikut Tuhan itu proses. Dinyek, dicaci, diremehin, difitnah. Kalau dulu mama saya malah dipanggil ke kelurahan. Mama saya ngomong, kakak iso ngomong ini, di sidang ini. Terus waktu pulang loh, mama saya kesaksian waktu muda itu, mah ngomong apa? Katanya papa saya di sidang tadi, Roh Kudus yang berbicara. Wih, udah kayak Stefanus ya. Gak gampang ikut Tuhan. Tuhan ngomong dari awal. Pikulahku. Kita memikul salib kita. Bukan pikul salib Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu berproses Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu tidak menjamin kita kaya raya. Nah ini mungkin akan jadi perdebatan. Emang kalau kita duduk di gereja, maaf saya tidak berbicara terkait segala sesuatu yang holy. Tiap pagi saat teduh, rajin baca firman, terus uang datang, tetap ora et labora. Bekerja dan berdoa. Tuhan Yesus mendapat kemuliaan, tidak semena-mena. Bekerja, orang lumpuh dibangkitin, orang buta dicelikan. Bahkan Tuhan mati di kayu salib buat kita. Yang harusnya memang Tuhan mendapatkan kemuliaan, tapi Tuhan
Tuhan lakukan itu semua. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini. Kebenaran firman Tuhan itu, kalau kita minta sama Tuhan untuk Tuhan, ketika saya belajar dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat untuk mampu menjelaskan apa yang Tuhan mau dalam ayat ini. Dikatakan, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dulu ketika saya SD, Tuhan berkati. Naik ke SMP, Tuhan berkati. Dulu saya tinggal di rumah A, di luar kota, Tuhan sertai. Pindah ke kota Sidoarjo, Tuhan berkati. Dulu saya berada di sebuah perusahaan atau kantor ini, diberkati. Lalu pindah di perusahaan kantor ini, Tuhan berkati. Masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Bapak pernah lihat rumput yang tingginya kayak Hotel Aston? Ada. Rumput mungkin paling tinggi segini, atau rata-rata segini. Artinya apa? Berkat Tuhan itu cukup. Digenapi dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berlebihan. Berkat Tuhan. Apa sih padang rumput itu? Di sektor ini kita makan kenyang, kita minggir. Di tempat ini kita bisa makan. Rumput yang situ Tuhan tumbuhkan lagi. Kita makan di sini kenyang, makan lagi rumput yang di sini. Kita pindah lagi yang ke sektor 3 atau sawahnya yang ketiga, tetap Tuhan berkati. Ini kalau ikut Tuhan. Masuk, keluar, dan kita dikasih padang rumput. Padang rumput itu enggak satu kota. Yang pernah ke Bromo, di Teletubbies dan lain-lain itu, sejauh mata memandang, itu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi Tuhan katakan padang rumput loh. Segala sesuatu yang jadi kalau kita ngomong Tuhan, kenapa engkau enggak memberkati aku naik helikopter? Kenapa orang itu punya roda 4? Aku cuma punya roda 2. Kenapa orang itu punya motor? Aku cuma jalan kaki. Terus kecewa lagi sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang itu bisa jalan? Aku nggak bisa jalan. Kalau itu sudah bicara mengenai keinginan daging. Tuhan, orang itu punya rumah besar. Kenapa aku masih ngontrak sampai sekarang? Itu keinginan daging. Masuk dan keluar artinya apapun yang kita kerjakan. Ketika kita berada di hal-hal yang baru dan tantangan yang baru, dimensi yang baru, Tuhan sertai kita. Tapi tetap kita harus berusaha. Kita tetap harus berupaya. Saya punya pengalaman di dalam hidup ini, setiap orang tidak boleh kita samakan. Makanya kalau kita dengan suami istri, kita nggak boleh ngomong gini. Harusnya kamu, yang ngomong yang benar adalah harusnya aku. Jadi kalau lagi perdebatan ketika kita dalam berumah tangga, nggak cocok gitu. Kalau kita sudah melemparkan harusnya kamu, itu berarti kita meminta pasangan kita untuk serupa dengan kita. Padahal nggak bisa. Tuhan aja ciptain dari awal kita berbeda kok, laki-laki dan perempuan. Apalagi kita punya karakter, nggak bisa kita samain. Pasangan hidup kita sudah tinggal 20, 25 tahun, 30 tahun sebelumnya dengan kultur yang berbeda dengan keluarganya.
terus tiba-tiba menyatu dengan kita meminta dia langsung sama dengan kita, nggak bisa. Kalau kita dalam perdebatan dengan seandainya ada sedikit konflik atau masalah, yang harus dilakukan adalah harusnya. Nah, ini kesaksian saya begini Bapak Ibu. Dulu waktu saya masuk di dalam di SMA, memang sebagian besar 50% itu alumni teman SMP saya. Tapi saya pastikan bahwa mereka tidak mengenal saya karena beda kelas. Tentunya 50% SMP yang berbeda. Saya duduk di belakang Bapak Ibu. Adalah pemilihan ketua kelas. Duduk belakang. Dipilih, ketua kelasnya adalah yang duduk belakang itu, saya. So, anak yang duduk depan ngomong, Bu, yang belakang itu Kristen. Karena saya sekolah di negeri. Diulang lagi pemilunya. Hasilnya sama. Nah, dari situ kelas 1, naik kelas 2, saya udah terbiasa dengan kehidupan diskriminatif. Karena kalau di negeri itu satu kelas paling yang anak Tuhan, kalau nggak 1, 2. Kalau 3 itu mujizat. Kelas 2 dipilih ketua kelas lagi. Kelas 3, waktu itu mungkin sekolah masuk jam 7 atau setengah 7. Saya datang tepat waktu, terlambat tidak. Tapi yang namanya kelas mungkin sudah datang duluan, kebetulan gurunya datang duluan. Mumpung kata gurunya, mumpung Abram urung teko, dipilih ketua kelas. Benar, karena tidak ada saya tidak terpilih ketua kelas. Ketua kelasnya orang lain. Tapi teman-teman saya, Bram, boleh ketua kelasnya dia, tapi di hatiku kamu ketua. Itu zaman SMA. Waktu saya berada di perguruan di sekolah selanjutnya, sama, begitu banyak mata kuliah. Pokoknya kalau saya udah masuk kelas, saya bilang tadi, karakter orang tuh ada yang sanguin, flegmatis, melankolis, sama koleris. Kebetulan saya ini koleris. Tapi saya pastikan saya bukan karakter orang yang punya ambisi. Karena kalau kita punya tanggung jawab, beban itu berat. Karena saya sudah cukup sering mengemban, jadi saya ngerti. Kalau bisa saya sisihkan, saya sisihkan. Sama ketika waktu di kuliah itu, pokoknya apapun mata kuliahnya, kayak minuman sosro, Abram ketua kelasnya. Bapak Ibu bisa bayangin kan, satu semester itu ada berapa mata kuliah? Minimal 5-6. Sampai ketika saya sudah masuk, saya kalau lihat mahasiswanya, saya mengintip. Cari ketua kelas yang lain. Tapi dari situ apa Bapak Ibu? Ketika kita menjadi pemimpin, kita ngerti arti dari melayani. Kita ngerti gimana kita positioning as a bridge sebagai jembatan. Gimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi dari kita. Guru kita, dosen kita, gembala kita, pemimpin kita. Kita juga bisa mengayomi orang-orang yang di bawah, yang karakternya itu berbeda-beda. Tapi sampai sekarang pun Bapak Ibu, saya masih perlu banyak belajar. Artinya apa? Anak-anak muda, kalau diberi tanggung jawab pelayanan, karena kita melakukan pelayanan tuh seperti yang Kristus lakukan. Tuhan datang ke dunia ini tidak untuk dilayani. Dia membasuh. Membasuh itu kan yang dilakukan batur. Batur yang mungkin belum tahu, belum pernah membasuh kaki kita. Tapi Tuhan melakukan itu. Anak-anak muda ya, jangan menunggu bunga yang layu baru kita melayani Tuhan. Saya nggak ngomong mumpung masih muda, enggak. Emang kita itu harus melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
terus jadi berkat. Jangan sampai nanti di ujung pengadilan kita ngomong, Tuhan saya minta maaf. Waktu masa muda saya sibuk dengan kesibukan saya. Selama masa kerja, maaf sibuk kerja. Waktu saya punya usaha toko, maaf saya cuma usaha toko. Terus ketika kita sudah menjadi tua dan tidak bisa apa-apa, kita baru minta maaf. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tadi bagi kan Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan. Ada yang ketiga, mengenal Tuhan tapi nggak menghargai keselamatan. Kita sekarang udah dapat free pass. Free pass itu apa? Tiket. Tiket keselamatan ini kita punya semua. Kita sudah tahu tujuan kita kemana. Kita sudah tahu Tuhan akan datang. Kalau kita nggak tahu bahaya loh. Firman Tuhan menyampaikan. Diinfokan loh kapan Tuhan datang itu. Tiba-tiba. Jadi kita harus well prepare. Intinya memang kita harus well prepare. Kita sudah punya free pass. Jangan sampai kita telat. Dan jalan itu memang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita buka di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Penulis Yohanes ini Bapak Ibu ya. Tadi saya menyinggung bahwa kekristenan itu adalah proses. Di masa muda kita seperti apa? Banyak dari kita mungkin melihat tokoh kitab ini Yohanes itu adalah orang yang baik-baik saja. Beda dengan Petrus yang frontal, beda dengan Saulus yang mencari orang Kristen, beda dengan Yunus yang menolak Tuhan. Banyak orang melihat bahwa Yohanes ini adalah pribadi yang adem-adem aja. Rasul Yohanes ini menulis surat di masa tuanya, bukan di masa mudanya. Di masa muda Rasul Yohanes itu tidak sedewasa seperti situasi dia menulis surat ini. Kekristenan itu bicara proses, tidak instan, seperti poin 2 yang saya sampaikan tadi. Yohanes di masa mudanya itu memiliki kelemahan. Lukas pasal 9 ayat 49 sampai 55. Nanti kita baca singkat. Yohanes itu disebut sebagai Boanerges. Apa? Anak-anak guru. Maksudnya apa? Nek ngomong ku banter. Nek ngomong tuh keras, lantang. Wong lek ngomongnya keras, cenderung melukai hati orang. Wong lek ngomong banter, itu cenderung emosional. Makanya dia disebut sebagai Boanerges. Anak-anak guru, nek ngomong kok sambar bledek, blek, nyelekit. Itu Yohanes di masa muda. Dia hot temperamen. Yohanes berkata, Guru, kami lihat. Saya kasih mungkin gayanya Yohanes masa muda ya. Nek tak lihat, ada orang tuh mengusir setan demi namamu. Tak cegah Tuhan Yesus. Dia bukan bagian dari kita. Karena ia bukan pengikut kita. Yuk 50. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan,
apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wih, Yohanes ngalah-ngalahi Tuhan Yesus. Orang Samaria, saat itu kejadian di desa Samaria. Pertama, ngelihat orang mengusir, dicegah sama Yohanes. Kamu bukan bagian dari aku. Jangan sok pakai nama Tuhan Yesus mengusir saya. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Selalu bersama Tuhan. Melihat apa yang Tuhan lakukan mujizat. Ngomong. Tuhan perlu gak Tuhan? Nek tak perlu tak panggil langit ini. Untuk membinasakan mereka. Itu Yohanes di masa. Lalu Markus 10 ayat 35 sampai 45. Kita baca singkat. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami harap. Yohanes di karakternya suka ngelobi. Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Cari posisi masa muda. Perhatikan Bapak Ibu. Di tempat kerja, di lingkungan tempat kita tinggal, bahkan di gereja. Tidak perlu cari posisi. Lakukan dengan setia. Layani Tuhan dengan baik. Promosi itu akan datang dengan sendirinya. Karena orang-orang yang ada di atas itu adalah orang-orang yang terbaik. Tidak perlu kita mencari posisi. Tetapi selanjutnya Yohanes itu diproses luar biasa. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang harus kita gali. Apakah Yohanes yang sampai sekarang ini hidup? Karena Yohanes itu dicemplungin ke minyak pun. Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos. Kalau kita pelajari Wahyu. Kering kerontang. Banyak ular beludak. Segala sesuatunya itu sulit. Tapi kalau Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan utus kita di tempat yang sulit. Perhatikan hasilnya. Yohanes menulis surat Wahyu. Dia melihat surga. Di tempat yang sulit di Pulau Patmos. Yohanes menikmati kemuliaan Allah. Dia menulis. Jadi kalau sekarang kita pakai emas gitu Bapak Ibu. Surga besok jadi kerikil. Karena kita injak. Gimana lapisan dinding surga. Gimana kenikmatan surga. Hal-hal yang terbaik kemuliaan Tuhan. Itu Yohanes catat. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang. Seperti Yohanes. Kalau kita sekarang berada di masa sulit, di tempat sulit, bersyukur. Kalau memang itu rencana Tuhan. Karena Tuhan akan bawa kemuliaan dan kebahagiaan. Dua ayat terakhir. Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Berjuanglah. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Tuhan sudah katakan untuk berjuang. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Tetapi tidak akan dapat. Perjuangan seperti apa Bapak Ibu? Ikut perintah Tuhan. Jangan tergiur tawaran dunia. Dan kita harus imani bahwa Kristus adalah pintu